Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Umi Fadilah. Saya dari kelompok 3 dengan anggota Sri Rahmawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kami buat. Yang namanya adalah Bibri Detari dan kepanjangannya adalah bintang, barisan, dan deret aritmatika dan geometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan dan deret aritmatika dan geometri. Pertama, saya akan membuktikan bahwa bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan dan deret aritmatika. Yang dimana setiap garis di sini harus memiliki nilai 30, yakni ada 5 garis. Dan di sini juga terdapat 10 titik, yaitu ini titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10. Jadi, di dalam bintang ini terdapat 10 titik, di mana titik-titik ini kita harus mengisinya dengan angka-angka. Dengan catatan seperti tadi, yaitu di mana setiap garisnya itu harus bernilai 30. Nah, misalkan di sini saya mengambil angka 1. Terserah teman-teman mau ambil angka 1, angka 2, angka 3, tapi di sini saya mengambil angka 1. Nah, jadi barisan ini udah mendapat nilai 1. Setelah itu saya ambil angka 3. Nah, jadi barisan ini udah mendapat nilai 3 dan juga barisan ini. Setelah itu saya akan mengambil angka 13. Jadi saya akan mulai menghitung dari barisan ini dan barisan ini. Di mana di sini barisan ini udah memiliki nilai 14, yaitu 1 tambah 13 sama dengan 14. Itu saya akan mengambil angka 11 di sini. 1 tambah 13 sama dengan 14. 14 tambah 11 sama dengan 25. Jadi 30 kurangi 25 kurangnya 5. Nah, jadi barisan ini sudah bernilai 30. Sekarang saya akan menghitung barisan yang ini. Di mana barisan ini udah dapat nilai 3 tambah 13 sama dengan 16. Jadi barisan ini udah mendapat nilai 16. Sekarang saya akan mengambil angka 10. Jadinya 3 tambah 13 sama dengan 16. 16 tambah 10 sama dengan 26. Berarti kekurangan angka 4, tinggal 4. Kekurangannya yaitu 4. Nah, sekarang sudah dua garis yang memiliki nilai 30, yaitu garis yang ini sama garis yang ini. Setelah itu saya akan menghitung garis yang ini. Di mana di sini udah mendapat nilai 1 tambah 10 sama dengan 11. Sekarang saya akan mengambil angka 12. Nah, sekarang udah memiliki nilai 1 tambah 10 sama dengan 11. 11 tambah 12 sama dengan 23. Kekurangannya yaitu 7. Jadi, saya taruh angka 7 di sini. Nah, garis ini sudah memiliki nilai 30. Sekarang tinggal garis yang ini yang belum memiliki nilai 30. Jadi 4 tambah 12 sama dengan 16. 16 tambah 5 sama dengan 19. Kekurangannya 4. Jadi kekurangannya yaitu 9. Nah, di sini baris yang ada di bintang ini yang jumlahnya ada 5 baris sudah memiliki nilai 30. Setelah itu kita akan buktikan apakah
apakah bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan dan deret aritmatika. Dalam pembuktian barisan dan deret aritmatika terdapat dua tipe cara, yaitu yang cara pertama menjumlahkan setiap dua koin yang terletak di ujung garis, yaitu ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Kita mulai dari sini, 1 tambah 5 sama dengan 6. 5 tambah 4 sama dengan 9. 4 tambah 3 sama dengan 8. 3 tambah 7 sama dengan 10. Dan yang terakhir yaitu 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, setelah kita jumlahkan, maaf di sini penjumlahannya tadi salah, yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7, bukan 8. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Ini merupakan tipe yang pertama. Kalau tipe kedua bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan setiap dua koin yang terletak di dalam bintang, yaitu 10 tambah 13, 13 tambah 11, dan seterusnya. Namun di sini saya hanya akan menggunakan tipe 1 untuk pembuktian bahwa bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan dan deret aritmatika. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, di mana di sini sudah saya tulis rumus umum untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N dikurangi 1. UN sama dengan A plus dalam kurung N kurangi 1. Nah, misalkan ada sebuah soal yang mengatakan buktikan apakah suku ketiga dari barisan aritmatika yang ini, barisan aritmatika ini yaitu 8. Misalkan ada soal seperti itu. Berarti yang kita cari, yang kita buktikan yaitu suku ketiga sama dengan suku pertamanya berapa? A atau suku pertama, yaitu 6. Ditambah suku yang akan kita buktikan, yaitu suku ketiga, dikurangi 1. Di sini kurang bedanya. Kurang beda ya di rumusnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan beda? Yaitu dengan rumus beda. Beda sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? Yaitu 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi, beda antara suku pertama dan suku kedua adalah 1, suku kedua dan suku ketiga adalah 1, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah 1. U3 sama dengan 6 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. U3 sama dengan 6 plus 6 tambah 2. U3 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi terbukti bahwa suku ketiga dari barisan aritmatika ini adalah 8. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan aritmatika. Sekarang kita lanjut ke deret aritmatika. Apakah bintang ini bisa diaplikasikan pada deret aritmatika? Kalau deret itu yaitu menjumlahkan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Nah, ini merupakan deret aritmatika. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan rumus jumlah suku ke N dari
dari deret aritmatika, yaitu rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N dikurangi 1 kali beda tutup kurung. Nah, misalkan ada sebuah soal yang mengatakan berapakah jumlah dua suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Yang ini. Kita akan buktikan berapakah jumlah dua suku pertama dari deret aritmatika, yaitu S, jumlah suku yang akan kita cari S2, 2 per 2 dalam kurung 2 dikali suku pertama berapa, yaitu 6, ditambah jumlah suku yang akan kita cari yaitu 2 dikurangi 1 kali bedanya berapa tadi, yaitu 1, sama dengan 2 per 2, atau bisa juga kita tulis ini dengan 1, 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 kali 6 sama dengan 12, ditambah 2 kurangi 1 kali 1 sama dengan 1. 12 tambah 1 sama dengan 13. 13 kali 1 sama dengan 13. S2. Berarti jumlah dua suku pertama dari deret aritmatika ini yaitu 13. Kita akan buktikan. 6 tambah 7 sama dengan 13. Berarti terbukti bahwa bintang ini juga bisa diaplikasikan pada deret aritmatika. Bahas tentang barisan dan deret geometri. Apakah kita akan buktikan apakah bintang ini juga bisa diaplikasikan pada barisan dan deret geometri. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada segitiga yang ada di dalam bintang ini, yakni terdapat 5 segitiga. Ini merupakan segitiga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di mana segitiga pertamanya itu harus berjumlah 2, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2. Terus yang kedua, segitiga yang kedua itu harus berjumlah 4. Segitiga yang ketiga itu harus berjumlah 8, segitiga yang keempat itu harus berjumlah 16, dan yang terakhir atau segitiga yang kelima itu harus berjumlah 32. Nah, misalkan di sini saya mengambil angka min 2. Terserah teman-teman kalau misalkan mau mengambil angka 1, angka 2, angka 3 terserah. Tapi dengan catatan setiap di segitiga pertamanya itu harus berjumlah 2. Nah, setelah itu saya akan ambil angka 3. Angka 3. Coba kita jumlahkan. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Berarti belum berjumlah 2. Jadi di sini berarti kekurangan angka kurang 1. 2 min 2 ditambah 3 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi segitiga pertama udah berjumlah 2. Sekarang kita akan lanjut ke segitiga yang kedua, yang dimana segitiga yang kedua ini harus berjumlah 4. Namun di sini udah ada 3. Berarti kurang 1. Nah, di sini saya ambil min 1. Berarti 3 tambah min 1 sama dengan 2. Berarti belum berjumlah 4. Kekurangannya berapa? Yaitu 2. Coba kita ulang jumlahkan. 3 ditambah min 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi segitiga yang kedua sudah berjumlah 4. Sekarang kita akan
menjumlahkan segitiga yang ketiga, yang dimana catatannya itu segitiga yang ketiga ini harus berjumlah 8. Namun di sini udah bernilai 2. Di sini saya akan mengambil angka min 8. Min 8 ditambah dengan 2 sama dengan min 6. Jadi belum mencapai jumlah 8. Jadi kurangnya di mana? Karena di sini kita akan mencari jumlah, di sini segitiga yang ketiga itu harus berjumlah 8. Jadi di sini saya ambil angka 14. Coba kita hitung ulang. 2 tambah 14 sama dengan 16. 16 tambah min 8 sama dengan 8. Nah, jadi segitiga yang ketiga ini sudah berjumlah 8. Berarti di sini kita udah menghitung segitiga yang pertama, segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Sekarang kita akan masuk ke segitiga yang keempat. Kita akan menghitung segitiga yang keempat. Yaitu di sini segitiga keempat harus berjumlah 16. Namun di sini udah ada nilai 14. Dan di sini saya ambil min 3. 14 ditambah min 3 sama dengan 12. Berarti belum mencapai jumlah 16. Jadi kurangnya yaitu 5. 14 ditambah 5 sama dengan 19. 19 ditambah min 3 sama dengan 16. Sekarang yang terakhir yaitu segitiga yang kelima, di mana segitiga ini harus berjumlah 32. Namun di sini kita udah mendapatkan nilai 5 dan 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti kurangnya 5 tambah 1 sama dengan 6. 32 dikurangi 6 berarti tinggal 26. Jadi kekurangannya yaitu 26. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 26 sama dengan 32. Nah, jadi di sini semua segitiganya atau koin-koin yang ada di bintang ini yang jumlahnya 10 koin sudah terisi penuh. Nah, setelah ini kita akan membuktikan apakah bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan dan deret geometri. Nah, di sini saya sudah menulis rumus umum dari barisan dan deret geometri. Untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, sebelum kita membuktikan barisan geometri, kita harus di segitiga pertama ini kita harus menjumlahkan 3 koin. 3 koin ini yaitu min 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 2. Setelah itu kita beralih ke segitiga yang kedua, yaitu kita juga akan menghitung 3 koin. 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 dikurangi 5 ditambah min 1 sama dengan 4. Setelah itu kita ke segitiga yang ketiga. 2 ditambah 14 sama dengan 16. 16 ditambah min 8 sama dengan 8. Seterusnya kita akan menghitung segitiga yang keempat, yaitu 14 tambah 5 sama dengan 19. 19 ditambah min 3 sama dengan 16. Yang terakhir yaitu kita akan menjumlahkan segitiga yang kelima, yaitu 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 26 sama dengan 32. Nah, ini merupakan barisan geometri. Misalkan ada sebuah soal yang mengatakan buktikan apakah 8
merupakan suku ketiga dari barisan geometri. Misalkan ada soal seperti itu. Kita akan buktikan. U3 sama dengan A. A itu juga bisa disebut dengan suku pertama, yaitu 2. Dikali rasio. Nah, di sini kita belum menentukan, kita belum mendapatkan rasio. Rumus rasio yaitu R sama dengan U2 per U1 sama dengan U2-nya berapa? Yaitu 4. U1-nya 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi rasionya yaitu 2. Suku pertama ke suku kedua itu rasionya 2. Suku kedua ke suku ketiga itu rasionya 2. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan rasionya yaitu 2. Jumlah suku yang akan kita buktikan yaitu suku ketiga dikurangi 1 sama dengan 2 kali 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 juga bisa ditulis dengan 2 kali 2. Jadinya 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, jadi terbukti bahwa bintang ini juga bisa diaplikasikan pada barisan geometri. Nah, sekarang kita akan masuk ke deret geometri. Apakah bintang ini juga bisa diaplikasikan pada deret geometri? Kita tulis ulang. 2, 4, 8, 16, 32. Ini hasil penjumlahan tadi. Nah, ini masih berbentuk barisan geometri, belum berbentuk deret geometri. Kalau deret geometri itu yaitu suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, ditambah suku kelima, dan seterusnya. Nah, di sini juga saya sudah menulis rumus jumlah suku ke N dari deret geometri, yaitu rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung dibagi R dikurangi 1. Nah, rumus ini digunakan pada deret geometri atau barisan geometri yang rasionya itu lebih dari 1. Nah, misalkan ada sebuah soal yang mengatakan tentukan jumlah 3 suku pertama dari deret geometri. Yang ini, deret geometri yang ini. Yaitu jumlah 3 suku pertama A-nya itu yaitu suku pertama yaitu 2. Rasionya berapa tadi? 2. Jumlah suku yang akan kita cari 3 dikurangi 1 bagi rasionya berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurangi 1 bagi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 8 dikurangi 1 sama dengan 7 dibagi 1 atau boleh tidak ditulis. 7 kali 2 sama dengan 14. Jumlah 3 suku pertama dari deret aritmatika yaitu 14. Kita akan buktikan apakah benar 14. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi bintang ini juga bisa diaplikasikan pada deret aritmatika. Kesimpulannya bahwa bintang ini bisa diaplikasikan pada barisan dan deret aritmatika dan geometri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.